Masa depan Rodrigo di Real Madrid kembali jadi bahan perbincangan hangat. Winger asal Brasil itu kini dikabarkan lebih dekat ke Liverpool, usai Manchester City memilih mundur dari perburuan tanda tangannya. City sejatinya sempat disebut siap menampung Rodrigo, tetapi keputusan Pep Guardiola untuk mempertahankan Savinho membuat pintu Etihad tertutup. Situasi ini otomatis membuka peluang besar bagi Liverpool, yang memang tengah berburu amunisi anyar di sektor depan. Real Madrid sendiri membanderol Rodrigo dengan harga fantastis, sekitar 76,8 juta pound sterling atau setara 1,6 triliun rupiah. Angka yang tentu saja membuat klub peminat harus berpikir matang. Liverpool sejatinya memulai musim 2025-2026 dengan penuh percaya diri. Kemenangan 4-2 atas Bournemouth di Anfield menunjukkan lini depan mereka masih tajam lewat torehan Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Federico Chiesa, dan tentu saja Mohamed Salah. Namun kepergian Luis Diaz dan Darwin Núñez jelas meninggalkan lubang besar. Bahkan Ben Doak siap angkat kaki menuju Bournemouth, sementara masa depan Harvey Elliott belum sepenuhnya jelas. Nama Alexander Isak sempat masuk radar, tetapi negosiasi dengan Newcastle menemui jalan buntu. Kini fokus beralih pada Rodrigo. Meski masih terikat kontrak di Santiago Bernabeu, posisinya mulai terpinggirkan setelah hadirnya trio bintang Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior. Musim lalu ia hanya mencatat 6 gol dan 6 assist di La Liga. Meski kontribusinya menurun, kualitas Rodrigo tetap tidak bisa dipandang remeh. Kreativitas dan naluri mencetak golnya bisa memberi dimensi baru di lini depan Liverpool. Media Spanyol menyebut bila harus hengkang, Anfield menjadi tujuan utama sang pemain. Kini semua tergantung pada langkah Liverpool. Arne Slot dikenal berhati-hati dalam urusan transfer. Jika Chiesa bertahan, fokus bisa bergeser ke lini tengah. Tapi bila Chiesa pergi, mendatangkan Rodrigo bisa jadi solusi ideal. Bagi banyak pengamat, harga hampir 77 juta pound sterling mungkin terlalu tinggi untuk pemain dengan kontribusi gol terbatas. Namun dengan usia yang masih 24 tahun dan pengalaman bersama Madrid di level Liga Champions, Rodrigo jelas punya potensi besar. Yang pasti, mundurnya Manchester City membuat jalan Liverpool kian terbuka. Liverpool tampaknya semakin dekat untuk mendapatkan tambahan amunisi baru di lini pertahanan. Kabar baik datang setelah Crystal Palace dilaporkan mulai melirik bek muda Rennes, Jeremy Jacquet, sebagai calon pengganti Marc Guehi. Langkah ini tentu menjadi sinyal positif bagi The Red, sebab Palace akhirnya terlihat siap membuka pintu kepergian sang kapten ke Anfield pada musim panas ini. Negosiasi antara kedua klub memang sudah berlangsung berbulan-bulan, namun selalu menemui jalan buntu karena perbedaan valuasi. Liverpool hanya mau mengeluarkan dana sekitar 35 juta pound sterling, sementara Palace bersikeras meminta 45 juta. Selisih 10 juta inilah yang membuat proses transfer berlarut-larut. Menariknya, harga itu sejalan dengan bandrol Jeremy Jacquet yang siap dilepas Rennes di kisaran 35 juta pound sterling. Artinya, jika Palace berhasil mengamankan jasa Jacquet, peluang Guehi untuk hijrah ke Anfield akan semakin terbuka lebar. Di sisi lain, kebutuhan Liverpool akan bek tengah baru memang semakin mendesak. Pelatih Arne Slot sudah memiliki Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate sebagai pilihan utama. Namun, Van Dijk kini berusia 34 tahun, sedangkan Konate kerap ditepa rumor hengkang ke Real Madrid. Slot juga masih bisa mengandalkan Joe Gomez dan rekrutan anyar Giovanni Leoni dari Parma yang ditebus dengan harga 26 juta pound sterling. Hanya saja Gomez belum sepenuhnya konsisten akibat cedera, sementara Leoni masih minim pengalaman di level tertinggi. Kondisi inilah yang membuat manajemen Anfield terus mencari sosok berpengalaman untuk memperkuat lini belakang. Apalagi, Liverpool baru saja melepas Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen. Situasi ini jelas membuat kedalaman skuad semakin tipis dan menambah urgensi dalam mendatangkan bek anyar. Marc Guehi sendiri tampil impresif bersama Palace dalam 2 musim terakhir. Ia dikenal sebagai bek modern dengan fleksibilitas tinggi. Bersama klub, ia kerap dimainkan sebagai bek kiri dalam formasi 3 bek, sementara di tim nasional Inggris, ia tampil solid dalam skema 4 bek sejajar. Selain kokoh dalam bertahan, Guehi juga mampu membangun serangan dari lini belakang. Ia berani membawa bola, punya distribusi umpan progresif, serta cepat membaca permainan lawan. Dengan karakteristik itu, tak heran jika namanya dinilai sangat cocok dengan gaya main Liverpool yang mengutamakan pressing tinggi dan transisi cepat. Kini, semua mata tertuju pada 2 hal penting.
Apakah Palace bisa segera mengamankan Jeremy Jacquet? Dan apakah Liverpool bersedia menaikkan tawaran mereka? Jika keduanya berjalan beriringan, maka kepindahan Mark Guehi ke Anfield hanya tinggal menunggu waktu. Di usia yang baru 25 tahun dan kontrak yang segera habis, Guehi jelas merupakan solusi ideal. Bukan hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat fondasi pertahanan Liverpool di masa depan. Musim kedua Arne Slot di Liverpool menjadi topik hangat yang tak bisa dihindari. Setelah menggantikan Jurgen Klopp, Slot langsung memberikan kejutan dengan membawa pulang gelar Liga ke-20 bagi klub. Sesuatu yang bahkan para pendukung setia tidak berani berharap datang begitu cepat. Kini memasuki musim 2025-2026, ekspektasi melonjak dan beban di pundaknya semakin berat. Slot dikenal sebagai pelatih yang mampu mengembangkan pemain, baik secara individu maupun kolektif. Di musim debutnya, ia menunjukkan kombinasi unik antara kejutan, drama hingga euforia. Namun kali ini, suasananya berbeda. Harapan menanti di setiap sudut Anfield, dan Slot tahu betul bahwa standar harus dinaikkan lagi. Menariknya, Slot belum banyak pengalaman menghadapi musim kedua. Dalam rekam jejaknya, hanya di Feyenoord ia menuntaskan satu musim kedua penuh yang berakhir manis dengan gelar Eredivisie. Filosofinya sederhana, mengandalkan pemain serba bisa. Bagi Slot, kedalaman skuad tidak selalu berarti memiliki dua pemain di setiap posisi, melainkan memiliki bintang yang bisa beroperasi di berbagai peran. Nama-nama baru seperti Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, dan Hugo Ekitike pun diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan pola itu. Di musim lalu, salah satu kritik datang dari rotasi di kompetisi piala domestik. Slot terkadang terlalu berani mengubah susunan, berujung kegagalan dini. Namun di Feyenoord, ia justru kerap menurunkan tim terbaik bahkan di ajang piala. Musim ini, dengan skuad yang lebih matang dan fisik yang lebih terjaga, besar kemungkinan ia akan menyeimbangkan keduanya. Soal kebugaran, Liverpool sudah memberi bukti bahwa ketahanan fisik mereka bukan sekedar keberuntungan. Tim pelatih Slot dipimpin Ruben Peters membangun fondasi kuat untuk mencegah cedera. Intensitas permainan tinggi dipadukan dengan kesiapan fisik menjadi ciri khas tim Slot. Di lini depan, kebutuhan untuk menambah sumber gol jelas terasa. Dengan kepergian Darwin Núñez, beban Mohamed Salah musim lalu sangat besar. Slot ingin mengulang resep Feyenoord, di mana gol tersebar merata ke banyak pemain. Penandatanganan Ekitike serta minat pada Alexander Isak menjadi bukti nyata. Menariknya, Slot juga memberi ruang bagi talenta muda. Ryong Yumoha yang baru berusia 16 tahun serta Trey Nyoni berpeluang mendapat menit bermain lebih. Seperti yang pernah ia lakukan di Belanda, Slot percaya pada anak muda untuk tumbuh di panggung besar. Liverpool kembali menambah amunisi baru di lini pertahanan mereka. Adalah Giovanni Leoni, bek muda asal Italia yang baru saja resmi bergabung dengan The Reds dari Parma. Pemain berusia 18 tahun itu langsung menegaskan ambisinya, belajar dari sosok yang selama ini menjadi idolanya, sang kapten Virgil van Dijk. Transfer ini rampung pada Jumat pagi 15 Agustus 2025 waktu setempat. Menariknya, pengumuman kedatangan Leoni hanya berselang beberapa jam sebelum laga pembuka Premier League melawan Bournemouth yang berakhir dengan kemenangan 4-2 bagi Liverpool di Anfield. Bagi Leoni, bisa bekerja bersama Van Dijk adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia menyebut bek asal Belanda tersebut bukan hanya tangguh di lapangan, tetapi juga seorang pemimpin sejati. Bagi saya, dia adalah bek terbaik di dunia, dan saya ingin segera bertemu dengannya. Karakternya luar biasa, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Dia benar-benar pemimpin, ungkap Leoni penuh kagum. Liverpool menebus Leoni dari Parma dengan mahar mencapai 26 juta pound sterling atau sekitar 569 miliar rupiah. Ia menandatangani kontrak jangka panjang yang akan mengikatnya di Anfield hingga 30 Juni 2031. Setelah resmi diperkenalkan,
Leoni tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Wajahnya memancarkan antusiasme seorang anak muda yang baru saja mendapat kesempatan besar dalam hidupnya. Saya sangat bahagia berada di sini. Rasanya luar biasa dan sungguh sebuah kehormatan. Saat pertama kali melihat tawaran ini, saya hanya bisa berkata, "Wow, ini gila. Saya benar-benar terhormat," ucapnya bersemangat. Leoni menegaskan alasannya memilih Liverpool tidak lain karena peluang besar untuk berkembang di level tertinggi, baik di Premier League maupun Liga Champions. Tidak mungkin menolak klub sebesar ini. Saya ingin belajar banyak bersama rekan setim, baik saat latihan maupun dalam pertandingan, tambahnya. Kehadiran Giovanni Leoni jelas mempertebal kedalaman lini belakang Liverpool. Selain menjadi investasi jangka panjang, The Reds kini memiliki satu lagi talenta muda yang bisa belajar langsung dari Virgil van Dijk, sosok yang dianggap banyak orang sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Kiper utama Liverpool, Alisson Becker, buka suara soal tantangan besar yang kini dihadapi timnya. Menurutnya, banyak orang hanya menyoroti kualitas para rekrutan baru The Reds, namun melupakan betapa sulitnya mengintegrasikan wajah-wajah segar ke dalam skuad yang sudah mapan. Musim panas ini memang terasa berbeda. 9 pemain baru resmi datang, menggantikan sejumlah sosok penting yang angkat kaki. 4 diantaranya langsung dipercaya tampil sejak menit awal dalam laga pembuka melawan Bournemouth. Milos Kerkez turun menghadapi mantan klubnya, sementara Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Jeremie Frimpong menjalani debut Premier League. Tidak banyak yang membicarakan soal tantangan ini, ucap Alisson kepada NBC Sports usai kemenangan 4-2. Semua orang bilang tim kami terlihat hebat, tapi mereka lupa betapa sulitnya beradaptasi dengan perubahan besar. Musim lalu tantangannya adalah pergantian manajer, sekarang tantangannya adalah masuknya banyak pemain baru. Menurut Alisson, perbedaan paling terasa ada di lini belakang. Dengan hadirnya fullback baru, dinamika permainan otomatis berubah. Namun ia menegaskan bahwa para rekrutan menunjukkan kualitas yang memang pantas disebut sekelas Liverpool. Saya pikir mereka tampil sangat baik hari ini. Jeremie, Flo, Hugo, semuanya bermain bagus di laga perdana mereka. Intensitas Premier League memang berbeda, tapi mereka mampu menjawabnya, tambahnya. Liverpool sendiri masih belum berhenti di bursa transfer. Rencana untuk merekrut bek tengah Mark Guehi dari Crystal Palace dan striker Alexander Isak dari Newcastle disebut-sebut kian mendekati kenyataan. Meski begitu, Alisson percaya sepenuhnya pada proses dan rencana yang sedang dijalankan klub. Ini akan jadi musim yang berat, bukan hanya karena kompetisi di liga, tapi juga karena kami kehilangan pemain-pemain berkualitas. Namun, saya percaya pada tim, pada manajer, dan pada rencana besar klub. Target kami jelas, berjuang merebut gelar di Premier League dan semua kompetisi lain, tegasnya. Alisson juga tak lupa menyinggung soal situasi emosional yang tengah dialami skuad. Liverpool masih berjuang melewati masa sulit setelah kehilangan Diogo Jota yang meninggal secara tragis. Tidak mudah bagi kami, tapi kami melewatinya bersama-sama. Dukungan para pendukung juga luar biasa. Kami semua tahu, musim ini kami berjuang bukan hanya untuk gelar, tapi juga untuk menghormati kenangan Jota, tutupnya. Berita transfer Liverpool kembali memanas. Kali ini fokus utama jatuh pada Mark Guehi, bek tangguh milik Crystal Palace yang disebut-sebut semakin dekat menuju Anfield. Pemain tim nasional Inggris itu tetap tampil sebagai starter dalam laga pembuka Palace melawan Chelsea akhir pekan lalu. Namun dengan bursa transfer yang masih terbuka, peluang kepindahannya masih sangat besar. Liverpool disebut menjadi tujuan paling memungkinkan dengan negosiasi yang tengah berjalan untuk kesepakatan senilai sekitar 35 juta pound sterling. Menariknya, meski The Reds baru saja mengamankan tanda tangan bek muda Giovanni Leoni dari Parma, klub tampaknya belum puas. Arne Slot sepertinya menginginkan kedalaman skuad yang lebih kokoh di lini belakang. Disinilah nama Nathan Collins dari Brentford ikut masuk radar. Collins, bek asal Republik Irlandia, kini memasuki musim ketiganya bersama The Bees setelah hijrah dari Wolverhampton Wanderers pada tahun 2023 dengan status transfer rekor.
senilai 23 juta pound sterling. Kini peluang berkarier di Anfield tentu akan menjadi lonjakan besar dalam karirnya, apalagi statusnya sebagai pemain lokal di Liga Premier menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi Liverpool. Namun situasi tidak semudah itu. Brentford tengah berada di fase sulit setelah kehilangan Bryan Mbeumo serta sang kapten Christian Norgard. Dengan Yohan Wissa juga diperkirakan akan menyusul keluar. Collins yang kini mewarisi ban kapten masih terikat kontrak jangka panjang hingga 4 tahun mendatang, plus opsi perpanjangan 2 tahun tambahan. Kondisi ini bisa membuat negosiasi menjadi lebih pelik, kecuali terdapat klausul pelepasan tersembunyi. Secara profil, Collins jelas memiliki kualitas yang menggoda. Dengan tinggi 6 kaki 4 inci, ia dikenal dominan di udara. Gaya bertahannya yang agresif dipadukan dengan ketenangan dan kemampuan teknis saat menguasai bola, membuatnya cocok dengan karakteristik bek modern yang dibutuhkan Slot. Tak heran jika Liverpool diyakini sudah cukup lama memantau perkembangannya. Namun pada akhirnya, langkah Liverpool bisa sangat bergantung pada situasi Mark Guehi. Bek berusia 24 tahun itu menawarkan pengalaman lebih matang di level atas, dan kontraknya bersama Palace akan habis tahun depan. Artinya, jika tidak direkrut sekarang, ia bisa tersedia secara gratis musim panas mendatang. Skenario ini membuat Liverpool berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan segera mengunci jasa Guehi dengan biaya besar, atau justru melirik Collins sebagai investasi jangka panjang? Yang jelas, Anfield sedang bersiap menyambut tambahan baru di jantung pertahanan.